Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Syarif Kasrah, BP 1911512016. Di sini saya akan menjelaskan mengenai lokalitas program yang berbeda pada ini prosesor trace. Dengan tujuan kita akan melihat bagaimana program itu memiliki lokalitas yang berbeda, ada yang bagus dan ada yang juga yang buruk gitu. Di sini kita akan menggunakan aplikasi SMP Cache untuk melakukan simulasinya. Yang pertama kita akan melakukan konfigurasi terhadap di SMP Cache mengenai sektor yang kita miliki. Sektor sistem yang kita miliki dengan beberapa konfigurasi seperti ini. Mungkin kita bisa cek langsung. Di bagian configure kita bisa cek multiprosesor, di main memory ada cache. Di sini main memory organisasinya kita akan menggunakan SMP untuk di multiprosesornya. Lalu prosesor di sini kita set ke 1 karena kita menggunakan ini prosesor ya. Lalu Snoopy protokolnya Messi, bus habilitasinya random, lalu word byte-nya 16 bits dan word block-nya itu 16, block in memorinya 8K, lalu box size-nya dapat 32 byte, main memory size-nya 256 KB, lalu untuk tadi di main memory, lalu untuk cache-nya kita set cache level 1 dengan unified, lalu ada block in cache-nya 128, cache size-nya 4 KB, mapping-nya fully associative, replacement policy-nya LRO, dan writing strategi write back. Lalu ini kita okekan. Lalu kita akan lanjut ke percobaan yang kita lakukan. Di sini kita akan memperoleh misread dengan menggunakan beberapa memory traces. Nah, sebelumnya apa itu misread? Misread ini sangat berhubungan dengan hit rate juga ya. Jadi hits itu adalah keberhasilan suatu prosesor untuk mengakses data yang diperlukan pada cache. Artinya data yang kita perlukan itu tersedia di dalam cache. Sedangkan miss itu karena tidak ada di dalam cache tadi, maka prosesor harus mengakses main memory untuk mendapatkan data yang diperlukan, sehingga harus terjadi pertukaran data melewati bus. Sedangkan prosesor ke cache tidak memerlukan bus itu ya untuk melakukan pertukaran data. Lalu di sini ada sedikit dibahas mengenai lokalitas, artinya ya seberapa banyak, kalau bisa dikatakan lokalitas yang baik itu artinya prosesor itu dapat menulis dan membaca data yang tertentu hanya cukup di cache saja karena bisa sangat cepat di sana. Jadi tidak memerlukan penulisan ataupun pembacaan data pada main memory gitu. Lalu kita coba saja di SMP Cache. Kita akan coba Open Memory Trace. Kita di sini akan coba menggunakan Hydro aja, mungkin karena di sini juga pertama. Kita akan coba melakukannya di Hydro, kita conteng. Lalu oke. Lalu kita buka evolutionnya. Mungkin kita pertama lihat grafik dulu ya, grafik di multiprosesornya. Kita jalankan. Nah, di sini kita lihat bahwa cache hit-nya ada ini grafiknya naik terus, miss-nya naik karena seiring pembacaan data juga akan bertambah ya pasti hits dan miss-nya gitu. Lalu dari hits rate-nya di sini kita lihat bahwa naik, lalu sempat turun, lalu naik, lalu cukup landai gitu. Ini kebalikan, lalu di miss rate-nya ya kebalikan dari hits rate aja gitu. Kita lihat bahwa access number-nya sampai 2000 access number. Ini kita akan lihat ke bagian teks saja biar lebih kita bisa melihatnya. Nah, di sini adalah sebuah diagram gitu ya, bagaimana hubungan prosesor, cache, dan memori gitu. Jadi prosesor dan cache itu langsung, sedangkan prosesor ke main memory itu terhubung menggunakan bus. Kita tunggu saja. Oke. Nah, dapat kita lihat di sini bahwa local reading-nya adalah kita dapat rate-nya 87%, local writing-nya 71%, lalu local hit dan miss-nya persenannya kita dapat 85% untuk keduanya ya. Artinya di sini cukup lumayan tinggi ya. Artinya sekitar 85 proses yang terjadi maupun read atau writing dari prosesor itu 85% proses data itu cukup terjadi pada cache saja tanpa harus mengakses ke main memory gitu. Jadi untuk baca data ke cache lalu di write-nya juga di cache. Jadi sangat-sangat cepat tanpa melalui bus nanti. Sini kita lihat bahwa instruction-nya ada 1600.
Data readingnya ada 192, data ratingnya 284. Nah, lalu kita lihat mungkin di bagian cache-nya. Kita tag saja, mungkin biar mudah. Ini prosesor cache-nya kena 1 ya, kita punya cache-nya 1 tadi. Ke hit dan miss-nya kita start aja. Nah, kita tunggu saja sebentar. Kita lihat pertukaran datanya ya. Ini ada address dari cache yang kita punya tadi. Kita punya 128 ya. Kita nolkan saja biar kita bisa lihat cache-nya. Ini cache-cache kita, ada bloknya, last access-nya, dan lain-lain gitu. Nah, kita punya nanti tadi dengan angka yang hampir mirip juga ya. Intinya di cache-nya juga seperti yang kita dapat di main processor tadi. Nilai-nilai hit dan miss-nya cukup 45%-nya gitu, cukup tinggi gitu. Nah, lalu kita exit, lalu di memory block kita coba juga memory blocknya kita coba set 10 aja ya. Insert, kita cek insert cache, tag saja miss, kita jalankan, sedikit. Nah, kita sedikit bergerak, artinya di blok ke-10 ini ada data yang tertukar ya. Artinya di sini dari banyaknya blok yang ada pada main memori kita punya 32 byte blok ya. Lalu di main blok ke-10 ini terjadi ada pertukaran data di sini ya. Jadi terdapat dua hit dan miss gitu. Artinya pengaksesan data dari processor ke main memory gitu. Terdapat di blok 10 ini terdapat pertukaran data gitu. Artinya processor tidak semuanya dia mengakses ke cache gitu. Lalu kita lihat saja mungkin dari jurnal kita bisa lihat berbagai program yang lainnya. Ini Hydro kita sudah kita cek tadi. Lalu ada NASA 7. Ini grafiknya hampir mirip ya karena untuk angka-angkanya nggak sejauh. Di sini kita dapatnya 84% ya untuk hit and miss. Kalau tadi kita dapat sekitaran 82 ya. 82%-an. 85%. Di hit NASA 7 kita dapat 84%. Lalu di CXP ini grafiknya sangat-sangat baik ya, mungkin kita bisa lihat sangat miss hit rate-nya langsung melonjak sangat tinggi. Lalu kita dengan local reading-nya nggak sampai 99% ya. Lalu dengan total local hit dan miss-nya sampai 99,26%. Artinya hampir semua proses pengaksesan data yang terjadi pada program ini 99%-nya yang terjadi di cache saja. Nggak sampai harus mengakses data ke memori gitu. Dengan di sini juga kita lihat untuk banyak instruction yang ada juga sangat banyak. Artinya cache-nya juga cukup besar gitu di sini. Menyimpan datanya gitu untuk program yang ini. Instruksinya juga sangat banyak gitu ya. Lalu setelah CXP ada MDLJD. Nah, ya, dengan angka 85%. Lalu kita lihat lagi IR 89%, ini cukup tinggi juga. Lalu ada COM. Sini COM 82%. Namun kita lihat di sini local writing-nya sangat-sangat rendah gitu ya. Sehingga mungkin mayoritas datanya itu akan ditulis malah ke main memory bukan di cache lagi gitu. Untuk proses writing-nya. Mungkin dari sini ada data writing-nya 356. Artinya hanya 89 data yang ditulis ke cache-nya sih. Sedangkan selebihnya karena miss ke bagian main memorinya gitu. Lalu ada wave 82%, untuk local ratingnya 50, bisa dibilang 50-50 ya. Lalu di sini kita punya SOM, ini cukup rendah ya 80% dibandingkan yang lain yang di atas. Ada yang 82, 84 dan tadi yang 99 gitu. Yang terakhir ada UCOM, grafiknya cukup landai ya, akhirnya terus sekitaran 82%-an gitu. Lalu ini pertanyaan yang ada dari yang kita lihat juga dari data yang tadi kita lihat, gambar-gambar yang ada dan angka-angka yang ada dapat kita ketahui bahwa
program ini semuanya memiliki lokalitas yang berbeda-beda ya. Ada yang sangat tinggi tadi sampai 99%, ada yang sangat rendah, mungkin bukan sangat-sangat rendah ya, mungkin ada yang cukup rendah 80% dibandingkan yang lainnya, ada yang tadi ada ratingnya cuma 25%. Artinya program-program ini memiliki tingkat lokalitas yang berbeda-beda tergantung mungkin dari jumlah instruksinya, jumlah aksesnya dan sebagainya gitu. Jadi untuk traces filenya, lalu manakah yang terbaik? Kita lihat tadi bahwa CXP adalah merupakan yang terbaik karena lokalitas yang terbaik karena dapat kita lihat hit and miss-nya sangat-sangat tinggi, itu dia 99%, sangat-sangat jauh mengalahkan eh, berbagai trace yang lain, file program yang lain. Sini 99,26%. Grafiknya juga sangat hampir mentok gitu ya. Di sini cuma belokannya sedikit langsung landai mendekati 100%. Sedangkan yang rendah adalah SWM dengan 80%. Meskipun 80% ya bukan angka yang cukup rendah juga ya. Tapi juga tadi ada juga yang seperti ada yang rate di bagian rate-nya sangat-sangat rendah tadi ya, di bagian rate pada di sini kita bisa lihat di bagian di program com di sini rate-nya local rate-nya tuh cukup rendah ya. Dan juga nah dari grafik ini juga kita bisa juga lihat bahwa ada bus transaction-nya, artinya itu jumlah data ataupun yang melewati bus gitu ya. Kan bus tadi menghubungkan eh, memori dan cache itu dengan main memory gitu. Artinya semakin banyaknya data yang ada di bus transaction artinya ya cukup banyak prosesor mengakses di main memory gitu. Lalu apakah menurut Anda perancangan sistem memori yang memanfaatkan lokalitas program tertentu dapat meningkatkan kerja sistem? Tentu saja karena eh, jika kita memanfaatkan lokalitas program yang memiliki lokalitas sangat tinggi seperti CXP tadi, maka kerja prosesor dalam pertukaran prosesor prosesor itu dapat memanfaatkan waktu yang efisien ya dalam melakukan pertukaran data. Artinya jeda yang terjadi antara pertukaran data sangat-sangat kecil karena seperti yang kita tahu bahwa kecepatan prosesor mengakses cache itu jauh-jauh sangat cepat dibandingkan prosesor harus melewati bus terlebih dahulu dan mengakses main memory. Karena nanti kalau misalnya kita sudah berbicara di multiprosesor, tentunya di bus itu karena dipakai bersama ya, nanti pasti terjadi antrian data yang lewat pada bus. Jadi dengan sedikitnya prosesor mengakses memori untuk mengambil data-data tertentu, data-data penting dan cukup di cache. Jadi sistem kita tentu akan dari segi kinerja juga akan sangat cepat gitu ya karena yang tadi gitu. Apalagi sudah kita berbicara ke multiprosesor nantinya. Jadi untuk pertanyaan yang ketiga ini sangat-sangat jelas kita manfaatkan lokalitas program tertentu tentunya bisa meningkatkan kinerja sistem kita selama data-data yang diperlukan bisa berada di cache-nya gitu. Lalu sebuah pengembangan percobaan kita dapat mengerti secara grafis umum bahwa misrate menurun kita perlaksanakan program berjalan maju. Nah, bisa kita lihat di grafiknya. Mungkin kalau dari jumlah miss-nya itu ya cukup selalu naik ya karena ya miss-nya selalu bertambah, nggak mungkin berkurang miss-nya gitu. Misalkan di segi rate-nya kita lihat bahwa dari tinggi dan langsung jatuh gitu ya. Hal ini karena jelas karena semakin seiring berjalannya program, tentunya data yang akan diakses oleh prosesor itu semakin banyak gitu ya. Sehingga akses datanya semakin banyak, kemungkinan data yang diperlukan itu juga ada di sana sehingga ya nilai hit rate-nya juga pasti akan meningkat nantinya sehingga ya secara otomatis miss rate-nya akan turun gitu ya. Grafiknya akan menurun gitu. Itu kenapa kalau saya berjalan program kita lihat bahwa grafik miss rate-nya juga mungkin bisa naik-naik sedikit tapi akhirnya juga akan bakal turun. Ada yang landai hingga ada yang selalu turun gitu. Karena jumlah data yang diaksesnya itu juga semakin banyak pada cache memory gitu. Mungkin sekian dari saya mengenai lokalitas program di beberapa file traces daripada uniprocessor.
Apabila ada salah kata, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.